Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Anggita Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan strategi dakwah periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah tersebut adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan terdekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Ammar, Abu Ubaidah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut as-sabiqun al-awwalun, yaitu pemeluk Islam generasi awal. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah ke-26 ayat 214 sampai 200. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi mereka merahasiakannya. Yang kedua, Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy. Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar Al-Ghifari, seorang